Berita terkini Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua telah mengadakan perlombaan khotbah, pidato, mengajar, membaca indah Alkitab tahapan pertama. Era digitalisasi tidak hanya berfokus pada pemetaan suatu bidang keilmuan tertentu, melainkan pengasahan kemampuan untuk menguasai situasi, mengenal potensi, dan mengoptimalkan peluang untuk mengubah potensi tersebut menjadi kesuksesan. Inilah kunci dan manfaat terbesar dari pendidikan di era digitalisasi. Digital juga mendorong anak didiknya untuk selalu familiar dengan perkembangan teknologi informasi demi kelancaran membina anak. Sekian pidato dari saya, semoga dapat dimengerti betapa pentingnya pendidikan bagi Shalom. Dan pemerintah jika pendidikan berbasis online ini diharuskan. Tantangan yang berikut, tantangan yang kedua. Menurut penelitian Anissa dan kawan-kawan di daerah Magelang, yaitu sifat digitalisasi yang bebas dan tidak terbatas. Hadirin yang saya hormati, kita semua tahu cerita manusia pertama, Adam dan Hawa, yang jatuh ke dalam dosa hanya karena mereka memiliki sifat bebas. Teknologi berbasis online dapat memberikan apa saja yang kita inginkan, baik positif maupun negatif, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan di era digitalisasi. Anissa dan kawan-kawan mengemukakan berbagai kasus terkait dengan pendidikan di era digitalisasi. Kasus yang pertama, pendidikan berbasis online itu tidak efektif. Hal ini terlihat dari sifat perilaku, etika, moral, dan kebiasaan-kebiasaan siswa berubah drastis ketika mereka diberikan alat media elektronik. Penelitian Immanuel dan kawan-kawan, Jayapura 2024, SPT Baptis Papua. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Iya. Mengapa Kristus telah mati? Yang pertama adalah Kristus telah mati karena dosa saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, Kristus mati. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, sudah ditetapkan bahwa Kristus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka Kristus mati. Mengapa Kristus telah bangkit? Kristus telah bangkit sesuai dengan rencana Allah. Bisa perhatikan dalam ayat 4 bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci yang sejati, atau dia adalah Tuhan. Yesus bangkit dari antara orang mati, itu mengenakan kebangkitan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus. Ya, dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Kita harus bangkit bersama Kristus karena Tuhan yang sudah mati dan sudah bangkit. Oleh sebab itu saya mengundang kepada jemaat, kita harus bangkit bersama Kristus seperti Yesus bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu saatnya kita harus bangkit bersama Kristus. Mengapa Kristus telah mati? Sebenarnya Kristus artinya Kristus. Menyediakan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, tentang penyesuaian penggunaan bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Nelson Mandela pernah berkata bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Dengan perkataan itu, bagaimana kita sebagai mahasiswa-mahasiswi mengimplementasikan bahwa pendidikan sebagai senjata yang paling ampuh dan senjata yang berpengaruh dalam mengubah dunia dan juga negara tercinta kita. Janji firman Tuhan, kita akan diberikan umur yang panjang. Ya, di sini siapa yang pernah merayakan ulang tahun? Ayo, pernah toh? Senang kan tidak kalau kita merayakan ulang tahun? Sangat senang toh. Bahkan kita diberikan hadiah, kado yang banyak. Kalau kita menghormati orang tua, umur kita akan panjang. Dan kita akan potong kue sebanyaknya dan kita akan dapat hadiah sebanyaknya. Itu bilang kita menghormati orang tua. Itu adalah janji Tuhan. Kita akan diberikan umur yang panjang. Yang tunggal itu siapa? Yesus, loh. Yesus dia di atas anak Allah, tetapi dia turun
Untuk siapa? Untuk kita toh. Untuk kita. Kasih Allah adalah kasih yang tulus, rela berkorban dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan-perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala kitanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.